Selamat datang pada video kedua tentang subtopik farmakokinetik. Kita lanjutkan pada tahap ketiga dari skema farmakokinetik, yaitu metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Beberapa obat diberikan dalam bentuk tidak aktif, kemudian setelah dimetabolisme baru menjadi aktif atau prodrugs. Proses metabolisme ini terdiri dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, yang dimana mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi lebih inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Pada reaksi fase 2 merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen, yaitu asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dan hasilnya menjadi sangat polar. Dengan demikian, hampir selalu tidak aktif. Suatu obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja atau reaksi fase 2 saja, ataupun reaksi fase 1 dan diikuti dengan reaksi fase 2. Reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi oleh enzim sitokrom P450. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat dari suatu farmakokinetik obat, yaitu tahap eliminasi atau tahap pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal, melalui urin. Obat dapat juga dibuang melalui paru-paru, eksokrin, ataupun kulit, dan traktus intestinal. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal, yang obat tersebut dieskresikan melalui bentuk utuh ataupun bentuk metabolitnya. Setelah melalui 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal untuk ekskresi obat adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Kemudian kita akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi farmakokinetik bila dilihat dari absorpsi, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah metode absorpsi secara aktif dan pasif, kedua kecepatan dari absorpsi, yang ketiga adalah faktor penyerapan. Untuk metode absorpsi secara aktif, yaitu membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dari daerah yang dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat tinggi. Sedangkan sebaliknya, metode transport pasif ini tidak memerlukan energi, sebab hanya dengan proses difusi saja obat itu dapat berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan kadar konsentrasi yang rendah. Kemudian untuk kecepatan absorpsi, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat itu diserap oleh tubuh. Bisa sangat cepat, yaitu dalam hitungan detik ke menit, contohnya pada injeksi intravena atau inhalasi, kemudian lebih lambat pada oral atau intramuskuler atau topikal kulit, dan yang ketiga adalah lambat sekali, yaitu perektal atau sustained release yang dapat berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penyerapan obat adalah yang pertama aliran darah ke tempat absorpsi, total luas permukaan yang tersedia, kemudian waktu kontak permukaan absorpsi. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi distribusi obat, yaitu yang pertama aliran darah. Setelah obat sampai ke aliran darah, maka segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar, contohnya jantung, hepar, atau ginjal, dia akan menjadi lebih cepat, sedangkan distribusi ke organ lain seperti kulit, lemak, dan otot akan lebih lambat.
Yang kedua, permeabilitas kapiler. Jadi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat untuk distribusinya. Kemudian yang ketiga, ikatan protein. Jadi obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat ataupun dapat bebas. Tentunya, obat yang terikat protein tidak dapat aktif dan tidak dapat bekerja. Jadi, hanya obat bebas yang dapat memberikan efek. Kemudian masuk ke metabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme suatu obat adalah pengaruh gen, di mana perbedaan gen individu ini menyebabkan beberapa orang itu dapat memetabolisme obat dengan cepat, sementara yang lainnya lambat. Kemudian pengaruh lingkungan seperti rokok, stres, penyakit kronis, operasi, ataupun cedera. Kemudian ada juga pengaruh dari usia, yaitu suatu perubahan umur ini dapat mempengaruhi metabolisme. Contoh, usia bayi berbeda bila dibandingkan dengan dewasa atau orang tua. Dan yang keempat adalah kondisi khusus. Beberapa penyakit tertentu yang mungkin dapat mengurangi metabolisme antara lain penyakit pada hati seperti sirosis. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi ekskresi adalah organ ekskresi itu sendiri. Jadi organ ekskresi yang terpenting adalah yang pertama ginjal dan yang kedua adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Jadi organ-organ ekskresi inilah yang menentukan kecepatan ekskresi oleh obat keluar tubuh. Kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu pemberian obat. Hal yang mempengaruhi rute pemberian obat dapat berupa sifat obat, efek lokal atau sistemik, onset dan durasi kerja obat yang diinginkan, serta karakteristik pasien itu sendiri. Berdasarkan mekanisme pemberian obat, maka dibagi menjadi 3, yaitu enteral, parenteral, dan jalan lain selain enteral dan parenteral. Cara enteral adalah cara pemberian obat melalui jalur saluran cerna atau saluran gastrointestinal. Saluran ini dimulai dari rongga mulut sampai dengan poros usus atau rektum. Dan cara enteral ini biasa dilakukan meliputi oral, sublingual, dan rektal. Sedangkan cara parenteral adalah cara pemberian obat di luar saluran cerna, terutama dengan cara injeksi, yaitu intravena, intramuskular, dan subkutan. Kemudian cara lain di luar enteral dan parenteral adalah inhalasi intranasal, intratekal, topikal, dan transdermal. Kemudian cara pemberian obat berdasarkan efek dibagi 2, yaitu efek sistemik dan efek lokal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat pada ilustrasi berikut. Untuk pemberian obat secara oral itu adalah melalui mulut, dan hal ini adalah pemberian obat yang paling umum, tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit untuk mencapai jaringan. Jadi, kebanyakan obat itu diabsorpsi dari saluran cerna dan masuk ke hati sebelum disebarkan ke sirkulasi umum. Minum obat bersamaan dengan makanan dapat mempengaruhi absorpsi. Contohnya, keberadaan makanan dalam lambung memperlambat waktu pengosongan lambung sehingga obat yang mungkin tidak tahan asam, misalnya penisilin, itu bisa menjadi rusak dan tidak diabsorpsi. Maka solusinya adalah dibuat sebagai sediaan salut enterik yang dapat melindungi obat dari lingkungan asam dan mencegah iritasi lambung. Untuk pemberian secara oral ini memiliki keuntungan yaitu mudah diberikan, area absorpsinya luas dan hemat, tetapi kerugiannya absorpsinya tidak lengkap, efek metabolisme, hepatit tahap 1, dan potensi iritasi dari saluran cerna. Kemudian kita masuk ke video yang selanjutnya, yaitu video ketiga.